Adalah secara pribadi dia punya hubungan dekat, kedekatannya berbeda dengan yang lain itu bisa saja terjadi. Tetapi misi pokoknya sebagai TNI, saya kira mereka komit. Masalah bunuhan itu tidak sekedar dia membawa uang dalam jumlah besar, tidak sekedar itu. Lebih dari itu adalah mereka telah melecehkan negara kita di bidang hukum. Intinya kan tinggal mau apa tidak aja. Sampai Edi Tamsil dimanapun gua ngerti. 4 kali dia tukar wajah ini operasi. Hambatan terus dalam negeri. Operasi ini mudah bocor. Rencana operasi ini gitu. Bang Yos, ini ada pertanyaan lagi. Bang Yos, kenapa sih akhirnya kemarin terjun ke partai PKP itu, Bang Yos? Apa yang membuat Bang Yos itu akhirnya menjadi politisi lah? Iya ya. Jadi setelah selesai gubernur, saya itu didatangi senior-senior saya. Ya, di antara senior itu adalah yang paling senior ada Pak Tri Sutrisno. Saya juga dipanggil ke rumah sakit Pak Edi Sudrajat. Ya, waktu itu ditinggal di rumah sakit. Intinya beliau tuh ngomong, ini ada partai besutan kita para senior. Saya, Yos, tidak melihat figur lain. Nanti kalau terjadi apa-apa sama saya gitu, itu Pak Edi di rumah sakit kan ketua umumnya. Nanti kamu lanjutkan ya kepemimpinan PKPI. Itulah yang mengikat saya. Karena saya mempunyai hubungan yang emosional yang cukup dekat dengan Pak Edi Sudrajat Kasat. Gitu. Jadi akhirnya aku memimpin partai PKPI, gitu ceritanya. Nah, waktu memimpin PKPI itu, lalu kita kan harus pemilu ya, ada pilpres, dan saya mendukung ikut koalisi yang dukung Pak Jokowi, Pak JK gitu kan. Nah, menang akhirnya, lalu saya di plot jadi kepala BIN gitu loh. Bang Yos, kenapa sih Bang Yos kemarin itu sempat ada kayak dalam tanda petik ya Bang Yos, kubu jenderal ini, kubu jenderal ini, kubu jenderal ini, sebenarnya di tentara itu pecah ya Bang Yos, atau seperti apa sih Bang Yos? Menurut saya enggak juga lah gitu, karena tentara itu garis komando, siapa pemimpinnya dia akan loyal gitu. Itulah enaknya dari tentara itu tadi yang saya katakan itu, karena semua harus loyal, orientasinya kepada pemimpinnya. Ya, adalah secara pribadi dia punya hubungan dekat, kedekatannya berbeda dengan yang lain itu bisa saja terjadi. Tetapi misi pokoknya sebagai TNI, saya kira mereka komit. Jadi itu tidak benar Bang Yos, ada jenderal kubu A, kubu B, kubu C. Nah Bang Yos, sekarang tentang Indonesia nih Bang Yos. Bang Yos melihat sekarang ini Pak Jokowi ke depan ini seperti apa Bang Yos? Ada nggak sih Bang Yos yang ketika ketemu Pak Jokowi menitipkan pesan, Pak Jokowi ini loh rencana yang pernah saya ungkapkan ke publik dan juga saya punya cita-cita seperti ini, sampaikan. Kan Bang Yos juga dekat dengan istana Bang Yos? Enggak, sejak aku enggak jadi kepala BIN saya enggak pernah ketemu lagi. Jadi sudah 4 tahun lah, enggak pernah ketemu sama sekali. Nah kemarin yang terakhir itu kan pas BIN itu Bang Yos berhasil membawa pulang sama Dikun Hartono dan Toto Bang Yos. Dan ini satu lagi itu Toto Ari Prabowo, saya tangkap di Kamboja, lalu SH ini saya tangkap di Shanghai. Ya, begini ya, mungkin pertanyaan mendasar kamu adalah, kok kayaknya sulit sekali gitu, karena SH misalnya sudah 14 tahun kabur, Ari Prabowo misalnya sudah 7 tahun gitu kan, dan jumlahnya semuanya itu nggak sedikit, 30 lebih menurut saya. Kenapa sulit? Nah gini, kira-kira kita bayangin skenario mereka ya. Mereka itu kabur umumnya adalah 1 hari atau beberapa jam
ya sebelum esoknya itu vonis mau dibacakan oleh hakim yang sifatnya itu sudah inkrah, sudah mempunyai kekuatan hukum tetap. Tidak ada alternatif lain. Kalau sudah inkrah itu harus masuk penjara, nggak ada alternatif lain. Dan mereka kabur sebelum itu diumumkan. Pasti kan ada yang membocorkan, benar nggak? Betul. Apakah informasi atau bocoran itu gratis? Pasti tidak. Lalu umumnya mereka kabur lewat Halim, ya, dia sewa private jet dengan lancar juga. Pasti ada yang kasih jalan. Apakah itu gratis? Nggak juga kan. Nah, inilah kendala pertama. Setelah mereka aman di luar negeri, apa dibiarkan saja? Pasti jadi ATM dia, kan dipelihara terus hubungan itu. Sebaliknya juga dapat informasi terus rencana-rencana kita. Artinya saya ingin mengatakan hambatan peran di dalam negeri, operasi ini mudah bocor, rencana operasi ini, gitu kan. Nah, sekarang setelah di luar negeri, setelah aman, sekian bulan aman, malah dikeluarkan duitnya itu. Mungkin disimpan di bank Singapura atau di Hong Kong itu kan. Dia investasi besar-besaran di negara seperti PNG, ke mana, Malaysia, naik ke Vietnam, ke Kamboja, ke Laos misalkan gitu kan, negara-negara kecil itu dia investasi. Anda bisa bayangin dia investor besar di negara itu. Akan dilindungi pasti. Karpet merah kalau dia datang. Betul. Sementara kita mau menangkap dia. Nah, bisa bayangin sulitnya kayak apa. Nah, dan kenalan-kenalan kan pejabat-pejabat penentu kebijakan, gitu. Ya begitulah sulitnya kan di dalam negeri, rencana operasi mudah bocor, di luar negeri dilindungi oleh negara-negara tertentu, ya, yang melindungi itu adalah para penentu kebijakan, tingkatannya bukan sembarangan, pastilah sulit. Tapi sekali lagi bahwa intelijen itu selalu ada cara, ya, dan itu sudah saya praktekkan gitu kan. Saya bergerak secara senyap dan tahu-tahu udah dapat aja gitu. Tentu saya tidak akan bisa menjelaskan secara teknis ya, karena itu adalah rahasia sifatnya. Sebenarnya intinya kan tinggal mau apa tidak aja. Sampai Edi Tamsil dimanapun gua ngerti. 4 kali dia tukar wajah ini operasi. Kemudian aku kaget juga ngeliat Joko Chandra kemarin kan rata lain dengan yang pernah saya lihat. Dan alisnya jadi panjang, ini beda. Terakhir pernah katanya kemarin sempat ada wawancara, Bang Yos sempat telepon Joko Chandra ya? Sahabat Joko dulu. Memang kan dalam operasi intelijen itu ini operasi penggalangan kan, ada yang lunak, ada yang keras namanya kan. Lunak itu ya orang dibujukin, udah saya kasih tahu 2 tahun lu jalanin aja, pulang jalanin, nanti nggak terasa dia malah, Pak jangan saya 2 tahun Pak, sehari aja saya tidak mau. Ya sudah, silakan aja. Ya, Pak, ya. Jadi ada orang yang mendekatinya secara jalan. Oh iya, begitu juga saya perhatikan kepada pemberontak Kamtin Minimi misalnya kan, dia sudah 4-5 tahun diuber sama aparat kan, ya kan, adanya kehilangan uang kita ke korban kan gitu kan. Nah saya coba dengan soft power kan, penggalangan dengan cara lunak, kita bujukin. Saya komunikasi hanya 2 minggu aja lewat telepon, mendapatkan telepon dia pun tidak mudah kan. Komunikasi itu kan tiap hari kan terus rutin saya, sambil saya pelajari ya anak ini pengecut apa dia gentleman gitu kan, kondisi psikologisinya seperti apa itu dari cerita-cerita omongan itu tadi kan. Akhirnya ketemu langsung, tapi dia syaratnya adalah minta di tempat dia kan. Artinya saya datang ke hutan belantara kayak gitu jauhnya, dan saya tidur di sana, aku hanya ditemenin pengawal saya sama ajudan saya aja. Oke Bang Yos. Nyatanya paginya kan dia kan, nah andai kata tidak mau ya dengan cara keras kan gitu kan. Kalau ini kan sebuah pilihan. Banyak cara Bang Yos sebenarnya. Iya. Kemauan Bang Yos ya. Jadi kita intelijen itu bukan sekedar ilmu aja, tetapi seni gitu. Bagaimana kita bisa mengkait-kaitkan antara informasi. Tadi informasi yang nggak jelas itu atau samer gitu, kadang-kadang menjadi penting gitu setelah dikuatkan dengan informasi yang lain gitu. Harus telaten dan harus apa namanya ya, nggak mau nggak mau nyerah gitulah. Jangan cepat nyerah maksudnya. Itulah seninya Bang Yos. Artinya ini liburan itu tinggal mau apa enggak kita gitu aja lah. Tuh para konco. Jadi intinya, kalau di mata saya ya, masalah liburan itu tidak sekedar dia membawa uang dalam jumlah besar, tidak sekedar itu. Lebih dari itu adalah
mereka telah melecehkan negara kita di bidang hukum. Gitu. Karena sudah inkrah kok. Masa dia tinggal kabur gitu kan. Itu sebuah pelecehan hukum. Oke, itu adalah sebuah pelecehan jika buronan itu pergi ke luar negeri. Istrinya melecehkan Indonesia sebenarnya, hukum Indonesia. Terima kasih. Terima kasih Bang Jas. Ya, ya.